warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Aldi Budiman, peserta Latsar CPNS tahun anggaran 2025 pada Pusdikmin Mendiklat Polri Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil resume terkait pembelajaran analisis isu kontemporer, baik pada saat pembelajaran mandiri dan pada saat e-learning. Pertama, di sini ada konsep perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Setiap masa kehidupan pasti akan mengalami perubahan, baik ke arah yang lebih baik maupun sebaliknya. Sebagai ASN, kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, ada perubahan lingkungan strategis. Ada 4 faktor yang mempengaruhi lingkungan strategis. Yang pertama, individu. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, budaya. Dan yang keempat, sosial. Pemahaman faktor-faktor perubahan dan perkembangan lingkungan strategis merupakan hal utama yang akan menambah wawasan bagi ASN. Wawasan tersebut mencakup pemahaman terhadap globalisasi, demokrasi, desentralisasi, dan daya saing nasional. Lalu yang ketiga, yaitu modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Yang pertama, ada modal intelektual. Modal ini diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan melalui penekanan pada kemampuan merenung terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Lalu yang kedua, ada modal emosional, yaitu kemampuan ini diperlukan karena mengelola emosi akan menentukan kesuksesan ASN dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang ketiga, ada modal sosial. Modal sosial ini terdiri dari 2. Yang pertama yaitu ada kesadaran sosial, dan yang kedua ada kemampuan sosial. Lalu yang keempat, ada modal ketabahan, yaitu menerima sesuatu persoalan dengan ikhlas. Yang kelima, ada modal etika. Modal etika ini terdiri dari 4. Yang pertama, integritas. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, penyayang. Dan yang keempat, pemaaf. Lalu yang keenam yaitu ada modal kesehatan fisik atau jasmani. Dengan fisik yang sehat, maka 5 modal di atas tersebut dapat dilakukan dengan baik. Lalu yang keempat, ada korupsi. Jenis-jenis korupsi seperti yang kita lihat yaitu yang pertama ada suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, penyalahgunaan wewenang, pemerasan, nepotisme, yang terakhir ada markup atau manipulasi anggaran. Di sini ada beberapa faktor yang mendorong setiap orang untuk melakukan korupsi. Yang pertama yaitu ada faktor individu. Faktor ini terdiri dari serakah, terus yang kedua ada moral yang lemah atau mudah tergoda, yang ketiga ada gaya hidup konsumtif. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu yang pertama ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang dimana masyarakat kurang peduli terhadap kasus korupsi sehingga tidak ada efek jera bagi para pelaku korupsi. Yang kedua ada aspek ekonomi, yang dimana ketika dalam keadaan terdesak, setiap manusia bisa saja melakukan hal-hal seperti korupsi. Yang ketiga ada aspek politis, yaitu adanya dorongan kepentingan politik bisa memungkinkan setiap manusia bisa melakukan korupsi. Dan yang keempat yaitu ada aspek organisasi, yaitu budaya organisasi yang tidak dikelola dengan baik. Lalu ada dampak korupsi, yaitu yang pertama dampak terhadap pemerintahan, yang kedua ada dampak terhadap ekonomi, dan yang ketiga itu ada dampak terhadap sosial. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam analisis isu. Yang pertama itu ada teknik tapisan isu.
Teknik tapisan isu adalah cara atau metode untuk memilih dan menentukan isu yang paling penting, relevan, dan perlu ditangani terlebih dahulu dari sekian banyak isu yang muncul. Ada dua alat bantu menggunakan teknik tapisan isu. Yang pertama menggunakan dengan cara AKPK atau aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Yang kedua ada USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Lalu selanjutnya ada teknik-teknik analisis isu. Yang pertama itu ada mind mapping, seperti ini contohnya. Lalu yang kedua ada fishbone diagram atau diagram tulang ikan, seperti ini contohnya. Dari berbagai penyebab hingga pada ujungnya di kepala itu adalah hasil atau efeknya. Lalu yang ketiga ada analisis SWOT. Lalu yang terakhir ini ada analisis kesenjangan atau gap analysis. Gap analysis sendiri yaitu perbandingan antara kinerja aktual dengan kinerja potensial yang diharapkan. Sekian video dari saya kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.